Sob, pernah nggak kamu ragu-ragu untuk mencoba sesuatu hal baru, menantang atau bahkan mustahil? Memang diperlukan usaha, ketekunan, komitmen dan uang yang tentunya nggak kecil, ya kan? Tapi kalau berhasil, pasti rasanya seneng banget ya. Sebab segala jerih payah, baik tenaga, pikiran dan modal kita nggak terbuang sia-sia. BTW, kamu tahu nggak Sob? Ada loh di beberapa belahan dunia sesuatu yang tampak tak mungkin dilakukan, namun tetap dikerjakan dan hebatnya berhasil pula. Semua dibuat kagum akan prestasi yang sudah dilakukan, seperti misalnya membuat tambak ikan di gurun pasir hingga bercocok tanam di ruang angkasa. Ingin tahu apa lagi? Langsung aja kita simak yuk. Di Gurun Kumtak, Provinsi Gansu, Cina, terdapat tempat budidaya atau tambak ikan yang tak biasa. Ya, karena seperti gurun pasir pada umumnya, suhunya itu sangat ekstrim. Mana bisa ikan hidup, ya nggak? Namun, terdapat lebih dari 600 ton ikan trout pelangi, yaitu ikan air dingin asli Amerika Utara, yang berhasil dibudidayakan dan diekspor ke seluruh Cina setiap tahunnya. Hebat kan? Tambak ikan ini berjarak sekitar kurang lebih 2 jam perjalanan dari kota oasis Dunhuangin. Untuk memenuhi kebutuhan airnya, mereka membangun jalur untuk mengalirkan air dari gletser terdekat menuju kolam ikan. Awalnya pada tahun 2006, Cina mengumumkan akan mengembangkan budidaya ikan di gurun. Lokasi yang dipilih adalah sebuah gurun di Gansu dengan keadaan sangat gersang, penuh dengan pasir kuning sepanjang tahun dan tidak dapat diakses. Tidak langsung berhasil Sob, tapi sudah beberapa kali mengalami kegagalan dalam proyek tersebut. Sebut saja pada tahun 2007 silam, Cina pertama kali mengubah 12.000 hektar gurun menjadi penangkaran. Untuk kebutuhan airnya, diangkut dari desa dekat padang pasir ke titik kolam ikan berada. Usaha ini nggak sesuai dengan harapan. Barulah pada tahun 2008, Cina memutuskan untuk mengundang ahli dalam hal budidaya ikan di gurun pasir dari Aljazair dan Israel untuk membimbing mereka. Sebelumnya, Cina dikabarkan telah merugi sebesar 20 juta dolar Amerika karena gagal dalam membuat mega proyek tersebut. Para ahli berpendapat, jika alasan kegagalan Cina sebelumnya bukan hanya karena kurangnya teknologi yang matang, akan tetapi juga masalah panasnya suhu dan sumber daya air. Namun setelah melakukan penelitian dan percobaan, disimpulkan hanya spesies ikan trout pelangi langka dari luar negeri yang paling cocok untuk tempat ini. Ikan trout pelangi berasal dari Samudra Pasifik di Amerika Utara, memiliki daging yang enak dan kandungan gizinya setara salmon. Kemampuan bertahan hidupnya pun sangat kuat Sob, dan harga jualnya jauh lebih tinggi dari ikan nila yang menjadi rencana awal di tambak ini. Pada tahun 2012, keyakinan Cina meningkat pesat dan memutuskan untuk memperluas industri budidaya ikan trout pelangi 10 kali lipat dan melepaskan 600.000 benih. Sementara itu, untuk mendapatkan lebih banyak sumber air, mereka mulai membangun pangkalan dan menggali saluran sungai. Sob, kamu tahu nggak? NASA sudah melakukan misi bercocok tanam dan menumbuhkan sayuran sejak tahun 2014 silam loh. Menggunakan fasilitas Vegetable Production System yang juga dikenal disebut dengan veggie, dan waktu itu yang pertama kali ditanam adalah selada. Hasilnya, Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat atau NASA sukses menumbuhkan sayuran di Stasiun Luar Angkasa Internasional. Keren! Upaya NASA berkebun di antariksa merupakan bagian dari sebuah riset yang bertujuan mencari dan menyiapkan bahan makanan apa saja yang bisa diproduksi langsung di antariksa sehingga para astronot bisa makan sayuran organik segar. Karena berada ribuan kilometer dari bumi, teknik penanaman sayuran di luar angkasa pun berbeda dengan yang diterapkan di bumi. Disebutkan terdapat beberapa media tanam hingga cara perawatannya pun khusus agar bisa tumbuh dengan baik. Sebagai sumber cahaya untuk bercocok tanam, NASA menggunakan lampu LED berwarna merah, hijau, dan biru. Sementara sumber karbon dioksida dan air berasal dari astronot, yaitu dari nafas yang dikeluarkan dan limbah cair. Untuk mengontrol suhu dan faktor lain, NASA menggunakan fasilitas yang telah ada di kabin ISS. Dan jika saat siap dipanen, sayuran yang ditumbuhkan di ISS akan dikirimkan ke bumi dan dibandingkan dengan sayuran konvensional mulai dari sisi keamanan, rasa, juga nutrisinya.
Hingga kini, terdapat beberapa jenis sayuran yang berhasil ditanam dan dipanen hingga dikonsumsi oleh para astronot. Di antaranya adalah selada, kubis, lobak, paprika, cabai, dan bunga. Wah, lama-lama astronot bisa buat garu-garu juga nih. Kita ke Arab Saudi ya sob. Negara gurun kaya minyak ini telah mulai membangun mega proyek kota futuristik tahun 2021 lalu. Kota yang diberi nama Naum The Line tersebut dinilai dibuat di luar nalar para pakar ahli tata kota dunia. Konsepnya, The Line adalah sebuah kota berlokasi di Provinsi Naum, Arab Saudi yang merupakan revolusi peradaban serta memberikan pengalaman hidup perkotaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menariknya sob, Arab Saudi membangun kota ini dengan merubah secara drastis kondisi geografis di area tandus, kemudian dibuat hijau. Kota di daerah Teluk Aqabah dan Laut Merah yang dihubungkan oleh Selat Iran ini adalah wujud gagasan revolusioner dari pemikiran Pangeran Muhammad bin Salman. Dengar-dengar nih sob, Pangeran MBS menginginkan kota masa depan The Line seperti dalam film Avatar atau tentang kisah fiksi futuristik. Wow, bakalan canggih dong. Sesuai namanya, kota ini nanti akan berbentuk garis lurus dengan panjang sekitar 170 km dengan lebar hingga 200 meter dan tinggi 500 meter. BTW, itu lebih tinggi dari Menara Eiffel loh sob. Di dalam kota yang nantinya mampu menampung 9 juta orang ini, terdapat rumah bagi penduduk dengan beragam fasilitas umum hingga supermarket yang dapat dijangkau hanya dengan berjalan kaki selama beberapa menit dari tempat tinggalnya. Tak hanya itu sob, kota ini juga mengusung sistem transportasi dan gaya hidup yang mengedepankan konsep nol emisi karbon. Untuk melakukan perjalanan dari ujung ke ujung kota dapat ditempuh hanya dengan waktu 20 menit saja. Meski begitu, belum diketahui jenis transportasi apa yang akan benar-benar digunakan di kota ini. Sementara itu, energi terbarukan diterapkan di kota ini termasuk untuk menyediakan pasokan air bersih untuk kebutuhan seluruh warganya. Yang menakjubkan adalah kota ini diperkirakan akan menelan dana pembangunan lebih dari 3.800 triliun rupiah. Untuk tahap pertama proyek disebutkan berlangsung hingga 2030 dan akan menelan biaya 1,2 triliun real Saudi atau sekitar 265 miliar euro. Itu duit semua apa campur pasir ya sob? Sob, sekarang mampir ke Uni Emirat Arab yuk. Di Dubai terdapat sebuah jembatan yang sangat unik. Namanya Jembatan Terapung atau Floating Bridge. Jembatan terapung yang diberi nama Al Maktoum ini menghubungkan Riyadh Road, Dubai Courts dan Creek Park di Bur Dubai dengan Banias Road, daerah City Center, dan Dubai Creek Golf and Yacht Club di daerah. Merupakan penyeberangan kelima yang melintasi Dubai Creek selain penyeberangan lainnya, yaitu terowongan Al Sindaga, Jembatan Al Maktoum, Jembatan Al Garud, dan penyeberangan Business Bay. Jembatan yang mulai dibuka pada 16 Juli 2007 ini juga bisa terwujud pembangunannya berkat visi Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum yang mengelola Otoritas Transportasi dan Jalan Raya Dubai. Didesain oleh German Lloyd, sementara keseluruhan jembatan diperiksa melalui sebuah sistem yang dibangun secara khusus untuk memastikan kestabilannya. Uniknya, jembatan bernilai 155 juta dirham dan memiliki kapasitas 6.000 kendaraan per jamnya ini menggunakan struktur terapung sob, memiliki tinggi 3,3 meter dan mengapung di atas lingkungan air garam yang kasar, mengharuskan jembatan memakai material konstruksi yang khusus juga. Ada 19.000 ton semen dan 1.500 ton besi untuk kebutuhan 300 meter di Dubai Creek. Al Maktoum juga dirancang untuk menahan angin dengan kecepatan sampai 160 km per jam dan gelombang setinggi 1,8 meter. Tapi yang terpenting, jembatan ini juga ramah lingkungan sob, karena tidak mengganggu arus air di bawahnya dan membolehkan anemon dan alga laut tumbuh dengan bebas. Kalau mau lewat, harus cocok jadwalnya ya. Dibuka setiap hari mulai pukul 6 pagi hingga 10 malam. Dan selama ditutup, jembatan tersebut dibuka untuk mengizinkan kapal-kapal melewatinya.